Organisasi SCP menangani semua jenis anomali dan ketidaknormalan, dari kengerian di luar dugaan hingga kriptid paling sederhana. Tak perlu dikatakan bahwa hantu termasuk bagaimanapun setiap budaya memiliki cerita tentang hantu, roh, dan penampakan. Tapi poltergeist rata-rata itu tidak istimewa bagi agen dan peneliti organisasi yang tangguh. Mereka telah melihat begitu banyak sehingga ada penelitian yang ditulis tentang perilaku mereka, apa yang mungkin masih menakutkan tentang mereka. Pada tahun 1999, organisasi menemukan bahwa satu-satunya hal yang lebih menakutkan daripada hantu adalah ketiadaannya. Tapi mari kita kembali ke masa lalu sedikit. Jauh di tahun 1961, organisasi diberitahu tentang sebuah kota kecil di dusun Mississippi yang disebut Pollansby, yang diduga merupakan pusat segala macam anomali. Kota itu sebagian besar dimiliki oleh keluarga Burnley, garis keturunan panjang penyihir, okultis, dan alkemis di Deep South. Kekuatan mereka begitu terkenal, bahkan organisasi dulu memutuskan mereka lebih baik dibiarkan. Setelah melakukan pengintaian sepintas pada patriark keluarga yang terkenal, seorang harissiografer bernama Lil Allen Burnley dan tanah leluhur Evelyn, organisasi memutuskan untuk meninggalkan Pollansby untuk hari lain. Hari itu, pada tahun 1978, Lil Allen Burnley meninggal dan harta warisan itu jatuh ke tangan pemerintah kota. Di situlah organisasi melangkah. Mereka telah mendengar banyak cerita dari turis yang ketakutan tentang Evelyn yang dihantui, tentang tanah yang dikutuk. Mereka mengambil kepemilikan dan yang mengejutkan mereka menemukan bahwa ini bukan hanya ocehan para pelancong yang ketakutan. Evelyn benar-benar dihantui, tapi hantu-hantu itu tidak membenci atau jahat. Mereka bahkan hampir tidak cukup signifikan untuk ditahan, jadi organisasi memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya mereka untuk menampung seluruh tanah. Mereka membuat kesepakatan dengan Burnley yang masih hidup selama mereka memastikan revenants dari Burnley Manor tetap terjaga, organisasi tidak akan mengganggu mereka. Ini bekerja dengan baik sampai tahun yang menentukan di 1999. Tak satu pun dari keluarga Burnley yang tersisa di rumah bobrok itu lagi, dan organisasi mulai menerima laporan tentang anomali baru, diklasifikasikan sebagai SCP-6274. Hantu-hantu dari Burnley Estate menyerang dan kemudian menghilang, menentang pemahaman organisasi tentang cara kerja hantu. Kutipan yang ditulis oleh Lil Allen Burnley tentang hantu mengatakan, tidak ada dua hantu yang cukup mirip, meskipun mereka memiliki beberapa sifat yang sama. Mari kita hilangkan anggapan bahwa semua adalah orang-orang yang tembus pandang yang berkeliaran di malam hari untuk menakut-nakuti anak-anak. Revenant dapat mengambil berbagai bentuk dari fenomena hingga suatu tempat. Sementara saya tidak dapat berbicara untuk mereka semua. Yang saya temui dalam kehidupan rumah saya di estate secara universal positif dan membantu untuk suatu kesalahan. Bagian yang paling universal adalah bahwa mereka tidak pergi. Para okultis dahulu kala berpikir bahwa roh dapat diusir atau dieksorsis. Itu tidak benar. Dalam beberapa dekade sejak masyarakat mengetahui keberadaan mereka, metode telah diusulkan dan diuji untuk menghapusnya secara permanen. Semuanya sangat mahal dan tidak ada yang pernah berhasil. Paling-paling tindakan mereka dapat dikurangi untuk sementara, tapi mereka tidak akan pernah hilang. Kru dari GTT MU-13 dikirim ke Evelyn untuk menyelidiki situasi. Mereka masuk untuk menemukan rumah besar yang luas tanpa listrik dan rusak, cat mengelupas, dan atap runtuh. Mereka maju melalui gedung, meletakkan kamera pengintai dan mikrofon, mencoba menemukan hantu. Mereka menemukan pintu ke gudang anggur yang melawan semua kekuatan tidak dapat dibuka. Di belakangnya ada suara nafas. Tanpa pilihan, mereka menggambar tanda di pintu dan pergi, menemukan ruang makan yang penuh dengan makanan busuk. Dalam perjalanan kembali, tanda telah dihapus. Mereka meyakinkan diri bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dan melanjutkan ke aula utama. Saat itulah mereka kena. Hantu Evelyn terjaga. Mereka melihat penampakan mengerikan dalam perjalanan mereka ke sayap lain dari rumah, di mana banyak pintu dihalangi dari dalam yang tidak berisi. Tempat itu tertutup yang mewah dan lusinan lilin menutupi setiap permukaan. Entah bagaimana mereka tidak menyadari salah satu dari mereka telah hilang. Kemudian sesuatu terjadi, sesuatu yang buruk. Seluruh bagian dokumentasi dihapus. Ketika beres, dua agen melaporkan bangun di taman, memegang buku dan melihat pohon yang tumbuh di sekitar tubuh manusia. Mereka bergegas kembali ke rumah dan ke dapur, tapi rumah telah berubah dari dalam. Mereka menemukan tubuh agen yang hilang dan satu jari keluar dari bagian bawah pintu yang disegel. Dokumentasi menghapus dirinya sendiri seperti agen yang masih hidup mempersenjatai dirinya sendiri. Ketika itu berakhir, yang tersisa untuk dilakukan adalah tubuh agen itu diambil beberapa jam kemudian dari teras bersama dengan buku itu. Pengorbanan para agen memungkinkan organisasi menemukan beberapa hal. Ruang makan, kamar tidur, dan pohon adalah lokasi hantu terakhir Evelyn. Hari raya, perenungan, dan totem. Buku itu sepertinya adalah buku harian ditulis oleh Mr. Burnley, merekam semua hantu di istana dan sejarah mereka dan didedikasikan untuk keempat anaknya. Organisasi menyiapkan salah satu media. Mereka harus berkomunikasi dengan hantu Evelyn. Pertama, datanglah hari raya. Hari raya adalah entitas yang menghuni ruang makan Silverton, di antara yang paling jinak yang menghuni rumah kami. Sebagai anak laki-laki, itu adalah mainan favorit. Sebagai seorang pria muda, sumber kekaguman yang tak ada habisnya bagi para wanita kota ketika mereka datang ke rumah. Sebagai pria yang lebih tua, orang kepercayaan yang dekat
saat ketika seseorang ingin menutup pintu masalah dunia dengan makanan dan minuman tanpa percakapan. Ini adalah pengaturan makanan lezat dan daging yang dimasak dengan sempurna dengan anggur tua dan segala macam lauk pauk, ham panggang, steak panggang, angsa, dan daging sapi muda yang dimasak. Isi persisnya berubah secara teratur. Saya ingat Arthur dan saya saat sarapan membuat permainan menebak apa yang akan ada di meja saat malam tiba. Dia memuja ruangan itu hampir sama seperti aku. Seperti banyak revenant lainnya di Eleland, ruangan itu hanya berusaha hidup berdampingan dengan bahagia dengan generasi Burnley saat ini yang menghuni rumah itu. Untuk hari raya ini berarti menyediakan makanan yang lezat dan kenikmatan yang datang dari perut yang kenyang. Setelah sekian lama dalam arsip keluarga di perpustakaan, saya memberanikan diri menebak bahwa hari raya itu dulunya adalah Abraham Burnley, seorang ahli kuliner dan gourmet terkenal, meninggal pada tahun 1845. Saya kurang beruntung dalam berkomunikasi dengannya dengan metode yang biasa. Tampaknya dia senang membatasi interaksinya dengan dunia hanya untuk selera seseorang. Hari raya adalah revenant berbasis makanan. Terlepas dari klaim Mr. Burnley, semua yang dihasilkannya sekarang hanyalah makanan busuk yang dipenuhi belatung yang diisi dengan pisau cukur, pecahan peluru, dan serangga. Media organisasi yang hanya dikenal sebagai Z duduk dan memulai ritual di ruang makan. Tangisannya disambut dengan pergeseran kecil, piring bergerak, daging berantakan, angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba dia mengumumkan kepada pengawalnya bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa tidak ada hantu. Sebuah suara yang sangat tua berbicara melalui dia dan padanya. Ini memberitahunya tidak ada roh yang bisa ditemukan di sini. Hanya ketiadaan, hanya kekosongan. Tidak ada yang perlu ditakuti dalam kegelapan. Kemudian dalam bisikan bahwa ruang bawah tanah hanya bisa dibuka oleh tuan rumah. Kemudian ritual berhenti dan semua melihat ke meja di mana ada ratusan gelas anggur hitam. Sejak itu, hari raya tidak menunjukkan aktivitas apapun. Kesalahpahaman bahwa hantu, roh, revenant apapun yang kamu pilih untuk menyebutnya benar-benar dan sepenuhnya terpisah dari dunia yang kita huni. Bahwa interaksi mereka terbatas pada poltergeist biasa, melempar vas dan membentukkan panci dan wajan seperti anak koleris. Tidak begitu. Revenant sama sekali tidak berbeda dengan manusia yang hidup. Mereka merasakan emosi. Mereka didorong oleh sesuatu meskipun mereka tidak tahu apa. Bisa dikatakan ini berlaku untuk hampir semua makhluk. Mereka marah ketika mereka kesal. Ketika mereka marah, getir, takut akan sesuatu. Seorang bijak yang saya temui di Yordania beberapa tahun yang lalu mengatakan kepada saya bahwa setiap revenant ditempatkan oleh sesuatu di dunia yang hidup, baik itu orang, objek, lokasi, sesuatu yang mereka tinggalkan. Ketika tambatan ini dihapus, revenant tidak ada lagi. Yang tersisa adalah sesuatu yang lain. Kemudian datanglah perenungan. Sebagai seorang anak, saya diperingatkan untuk tidak pergi ke kamar tidur di sayap barat. Kita semua tahu yang satu ini, itu tidak pernah dikunci. Burnley tidak percaya pada eksplorasi yang menyesatkan. Tapi saya diberitahu dengan tegas oleh ayah saya bahwa saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya temukan di dalam. Puluhan tahun kemudian saya memberitahu Matilda hal yang sama ketika dia bertanya apa yang ada di dalamnya. Secara alami itu tidak menghentikan kami berdua. Tak satu pun dari revenant di rumah Burnley yang berbahaya, tapi hanya sedikit yang ingin dibiarkan sendiri. Perenungan adalah salah satunya. Saya tidak tahu berapa umurnya. Saya telah bertanya kepada semua orang dan mencari ke bagian bawah arsip, tapi sepertinya tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Agaknya itu tidak mendahului pembuatan sayap barat itu sendiri pada tahun 1798. Tapi siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Perenungan mengambil bentuk seorang wanita dalam pergolakan melahirkan di kamar tidurnya. Dia berteriak, menangis, dan umumnya menolak pengunjung. Cukup masuk akal. Tirai terbuka hanya untuk beberapa detik, tapi dalam detik-detik itu, pertanyaan apapun yang kamu ajukan kepada orang malang itu dijawab dengan semua kebenaran alam semesta. Ayah saya benar. Pengetahuan bukanlah beban yang harus ditanggung seorang anak. Tidak ada hari berlalu di mana saya tidak ingat Matilda menangis saat dia memeluk saya. Yang dilakukan perenungan sekarang hanyalah duduk di dalam tempat tidur yang tidak bisa ditembus, terus-menerus menangis dengan lembut dan sesekali melempar benda dari dalam tirai meskipun tidak pernah berani membukanya. Z menavigasi melalui lilin dan berlutut di kaki tempat tidur, meminta komunikasi hanya untuk disambut dengan mainan bayi yang dilemparkan, dan suara lembut seorang wanita bertanya siapa yang ada di sana, bertanya kemana keluarganya pergi, dan memohon bantuan karena tidak ada apa-apa yang keluar. Sebelum Z dapat merespon, wanita di dalam tempat tidur berteriak memintanya untuk mengambil pistol, lalu ruangan menjadi gelap gulita. Suara kuno yang sama berbicara dari balik tirai, itu memberitahunya bahwa dia membuang-buang waktunya dengan hantu-hantu sementara rumah Burnley dimakan di sekelilingnya. Apa yang telah membunuh hantu-hantu Elelin dan apa yang ditinggalkan hantu ketika dibunuh? Sekali lagi, tepat ketika saya mendapatkan akalnya, mantranya rusak dan tirai tempat itu terbuka, memperlihatkan mayat terbakar yang meringkuk di bawah spray. Perenungan juga terdiam. Hantu Burnley tidak seperti yang lain. Rumah perhantu adalah selusin koin. Revenant marah, mereka telah dilupakan oleh dunia. Bertindak dan kerumunan orang bodoh yang tidak tahu melanjutkan penderitaan mereka. Sebuah kisah tragis dari sudut manapun. Tapi di sini
hantu kita bukannya tidak dikenal, dilupakan oleh dunia. Mereka diingat. Burnley tidak menghindar dari hantu kita. Kami mendekati mereka dengan tangan terbuka. Mereka mungkin bukan dari dunia fana ini, tapi mereka masih keluarga, dan keluarga adalah hal yang penting. Keluarga adalah apa yang kita tinggalkan di dunia ini, warisan kami dan tanah kami. Kami juga meninggalkan semangat kami, revenant kami. Buku ini adalah kumpulan hantu rumah Burnley dan tempat yang mereka pegang dalam keluarga kami. Keluarga adalah tambatan bagi mereka semua. Saya tidak suka membayangkan dunia di mana tambatan itu tidak ada lagi, jadi saya tidak akan melakukannya. Tapi ketika saya berjalan-jalan di malam hari, anak-anak saya telah pergi. Saya menyadari bahwa saya mungkin menjadi Burnley yang terakhir. Tanpa saya, apa yang akan terjadi dengan tempat ini? Kenangan yang telah saya tempat di sini bersama anak-anak saya. Tempat saya adalah untuk mengingat apa yang telah ditinggalkan nenek moyang saya. Apa yang akan saya tinggalkan? Dan totem. Totem adalah hal yang aneh. Saya ingat sore yang panjang saya habiskan dengan berlari melewati taman bersama saudara-saudara saya. Penjaga taman membenci kami. Bagaimana kami akan merusak semak-semaknya yang terawat sempurna. Kemudian kami akan dipanggil untuk makan malam oleh pelayan dan menikmati hari raya sebelum menghabiskan malam dengan bersantai di bawah totem. Kakek saya menundukkan saya di pangkuannya dan menceritakan kisahnya. Pamannya sendiri telah melakukan pelayanan untuk orang Indian yang masih mendominasi tanah kami saat itu. Spesifik pelayanannya tidak jelas bagi saya, tapi itu cukup besar bahwa ketika dia meninggal, mereka membayar hutang mereka dan dia kembali sebagai pohon muda di halaman taman yang sangat dia cintai. Buah yang dia hasilkan adalah satu-satunya benda bulat besar ukuran kepalan tanganmu dengan kulit ungu tebal dan merah berair di dalamnya. Dia adalah anggota keluarga tertua. Kami mengagumi kisahnya, menghibur kami dengan cerita koboi, dan dia adalah pohon dalam roh, senang melihat dunia tumbuh di sekelilingnya. Hantu ketiga Evelyn duduk di ujung taman tertutup di kandang kecilnya sendiri. Batang pohon terjalin dengan seorang pria, lengannya terulur seperti cabang sebelum ditelan oleh kayu yang tumbuh di sekitarnya. Akar dan tanaman merambat terlihat melilit dan mencekik hewan dan anggota yang tidak waspada, menyeret mereka ke tanah korosif untuk dicerna. Dengan demikian, komunikasi Z dilakukan dari drone kecil. Yang mengejutkan semua orang, totem berbicara menegaskan bahwa dia pernah menjadi Burnley, tapi sekarang hanya sebuah lubang celah dalam bentuk Burnley. Tidak berbeda dengan bagian rumah lainnya setelah itu dipenuhi dengan hantu dan revenant dari anggota lama klan Burnley, tapi sesuatu terjadi. Totem berbicara tapi suaranya menjadi terlupakan. Sesuatu yang kosmik mengalihkan pandangannya ke sebuah keluarga di Mississippi, meninggalkan kehampaan di belakangnya. Saya sedang melihat arsip saya beberapa hari yang lalu ketika saya menemukan jurnal lama saya dari ekspedisi ke Iron Eye. Mereka memiliki budaya yang kaya dan kuno, dan seperti semua budaya, aspek mistisme dan spiritualitas kuat. Saya berbagi pengetahuan saya tentang sejarah dan ajaran sesat tertentu dan diberikan cerita mereka sendiri secara bergantian. Satu cerita adalah tentang seorang pria yang ayahnya terbunuh dalam pertempuran. Dia diberitahu oleh seorang dukun bahwa roh ayahnya, revenantnya, mengawasinya dan akan terus melakukannya untuk putranya dan putranya dan seterusnya. Dia terhibur oleh pengetahuan ini. Bertahun-tahun kemudian pria itu mendapat kutukan dari rumah saingannya, sesuatu untuk memberi kemalangan pada keluarganya. Dalam minggu-minggu itu dia merasakan kehadiran di sisinya yang bahkan tidak dia sadari ada di sana. Berubah dari sesuatu menjadi tidak ada, seperti lubang hitam di bahunya. Terus-menerus menarik. Kehadiran ketiadaan yang tidak dapat diabaikan. Sang dukun memberitahunya dengan jelas arwah ayahnya bukan lagi hal yang berjalan di sisinya. Ini mengganggu saya. Saya telah melihat apa yang ditinggalkan nenek moyang saya. Saya meninggalkan 4 anak yang luar biasa dan 2 istri. Saya meninggalkan karya yang mengesankan seperti sarjana paranormal manapun, tapi anak-anak saya tidak tertarik dengan ilmu gaib. Rahasia keluarga akan mati bersamaku. Apa yang saya tinggalkan akan menjadi pertanda hal-hal yang akan datang. Tepat ketika organisasi bersiap untuk menghentikan penyelidikan dengan ketiga revenant terbaring tanpa batas waktu, sebuah keberuntungan mengubah segalanya. Organisasi didekati oleh seorang warga sipil, Laura Norman, yang dulu dikenal sebagai Laura Burnley. Tidak diakui oleh ayahnya dalam surat wasiat yang sama yang meninggalkan rumah pada kota. Setuju untuk berbicara dengan seorang peneliti, dia menegaskan bahwa dia telah mencoba untuk menghindari warisan keluarganya dan tidak melihat rumah itu selama bertahun-tahun. Rumah yang dihantui hanyalah fakta kehidupan yang sederhana, bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh anak-anak Burnley, melainkan teman serumah dan orang kepercayaan masa kecil. Kemudian dia diberitahu bahwa melawan semua logika, hantu rumah Burnley telah dirusak dan dibunuh, dan bahwa semua yang telah ditulis ayahnya dan tidak mengakuinya untuk membebaskannya menunjuk pada apapun yang membunuh mereka yang berada di gudang anggur di bawah rumah. Laura tidak percaya, paling tidak karena rumah itu tidak memiliki gudang anggur. Dia setuju untuk membuka pintu yang tidak ada, tapi sebelum dia melakukannya, organisasi menemukan 3 mayat yang terkubur di tanah yang jauh dari rumah. Itu adalah Henry, Arthur, dan Matilda Burnley. Saudara Laura mati hanya beberapa bulan. Saat Laura bersiap untuk turun, jari di bawah
pintu menarik dirinya kembali ke dalam. Laura melangkah ke tangga yang gelap mencari cahaya di dinding tanpa tujuan. Saat dia menuruni tangga turun ke kegelapan pekat, Laura memberitahu bahwa pernah ada gudang di bawah rumah. Sebagai seorang anak, ayahnya membawanya ke ruang kosong yang luas dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membangun gudang anggur di sana suatu hari. Kemudian dia tiba di dasar, menemukan tidak ada apa-apa. Bukan hanya ruang kosong, tapi sungguh tidak ada apa-apa. Ruang bawah tanah adalah jurang tak berujung. Saat dia menatap ke dalam kehampaan, kesadaran menghantamnya. Tidak ada gudang anggur, tidak ada hantu, hanya ruang dan garis besar di mana mereka seharusnya berada. Sesuatu telah menghabiskan rumah Burnley, dan hal terakhir yang didengar para peneliti sebelum mikrofonnya terputus adalah suara kuno di belakangnya meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan dia menjawab, "Ayah, sekarang tonton SCP-2696 Rumah Victorian Berhantu dan SCP-4153 Horor Rumah Berhantu." Itu berasal dari lokasi 9 untuk lokasi rumah hantu yang lebih mengerikan secara anomali.